Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar statistika dengan materi ukuran penyebaran data. Jadi, setelah kemarin kita belajar bagaimana menyajikan data, bagaimana kita belajar tentang ukuran pemusatan data, kemudian tentang ukuran letak data. Nah, sekarang kita akan belajar ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data secara singkat, yang termasuk ke dalam ukuran penyebaran data adalah ada jangkauan, ada simpangan rata-rata atau SR, ada varians atau V, dan juga simpangan baku. Mungkin singkatannya bisa beda-beda kali ya, cuma mungkin di sini saya buat aja kalau jangkauan kita buat J, simpangan rata-rata kita buat SR, varians kita buat V, dan simpangan baku kita buat S. Seperti itu. Yang pertama, jangkauan secara definisi, jangkauan adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana dan didefinisikan sebagai J sama dengan statistik maksimum dikurangi statistik minimum. Maksudnya gimana, Pak? Jadi, untuk menafsirkan jangkauan harus dilihat seperti apa data yang disajikan. Jika bicara tentang nilai siswa yang rentangnya 0 sampai 100 dan diketahui untuk jangkauan nilai matematika sebesar 65, dapat dikatakan bahwa jangkauannya besar karena melebihi setengah dari rentang nilai. Artinya ada seorang siswa yang nilainya antara 65 sampai 100, kan berarti intinya nilai terbesar dikurangi terkecil nih. Statistik maksimum dikurangi statistik minimum. Tetapi ada pula seorang siswa yang nilainya sangat rendah antara 0 sampai 35. Intinya jarak yang terbesar ke yang terkecil 65. Simpelnya semakin tinggi jangkauannya, maka nilainya juga dari yang si besar dan si kecil semakin kecil ya, semakin tinggi juga ya. Pas sebaiknya gimana ya? Ya tergantung sih sebetulnya data. Tapi kalau misalkan pembelajaran kan mau nggak mau sebetulnya lebih pengen pemerataan. Apakah harus jadi 50 semua ya nggak juga gitu. Ya harus bagus semua seperti itu. Nah, contoh perhitungan jangkauan. Nah, hitunglah rentang atau jangkauan, istilahnya kadang rentang, kadang juga jangkauan ya. Hitunglah rentang dari data. Di sini ada data 20, kemudian 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Berapakah jangkauan atau rentang dari data tersebut? Nah, jawab yang pertama adalah cari data terbesarnya. Di sini kira-kira paling besar berapa sih? Sisir. Oh, kayaknya 25 paling besar deh. Terus terkecil berapa? 17 deh ya. Ya udah, setelah ini gimana? Nah, data terbesar didapat Xmax sama dengan 25 dan data terkecil Xmin adalah 17. Dengan demikian, rentang atau jangkauannya adalah R itu rumusnya sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Ya udah, yang terbesar 25 dikurangi 17 sama dengan 8. Sesimpel ini untuk mencari jangkauan. Jadi untuk ini saya nggak akan terlalu banyak membahas. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviation adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya atau rata-rata penyimpangan absolut data dari rata-ratanya. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi setiap data XI ya dikurangi X bar dijumlahkan, ini artinya sigma itu dari data ke 1 sampai data ke N. Kemudian semuanya dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan banyaknya data atau N. Ini untuk simpangan rata-rata data tunggal. Sedangkan untuk simpangan rata-rata data kelompok, ya nanti dia sama sih sebetulnya, cuma dikali FI. FI itu berarti frekuensi kelas I. Per sigma FI berarti frekuensinya ada berapa, atau N. Ini untuk simpangan rata-rata data kelompok. Bagaimana Pak contohnya? Di sini ada sedikit contoh yang mungkin sedikit soal cerita ya, buat nanti persiapan UTS. Contoh gini, dilihat dari rumus yang diberikan, dapat dikatakan bahwa simpangan rata-rata adalah seberapa besar rata-rata data menyimpang dari min-nya, dengan mengabaikan tanda masing-masing nilai yang terdapat pada nilai tersebut. Simpangan rata-rata dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan bila kita dihadapkan pada suatu pilihan antara dua data atau lebih yang sama. Contohnya gimana? Contoh gini. Ceritanya, sebuah perusahaan alat tulis memasang iklan di dua kota, yaitu di kota A dan kota B. Misal kota A itu Jakarta, kota B itu Bandung, misal. Iklan itu ditunjukkan untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Iklan dipasang selama sebulan. Kemudian diteliti jumlah produk yang terjual per hari, data penjualannya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.
Jadi di Jakarta kurang lebih rata-rata penjualannya 150 per bulan, SMP-nya 50, SMA-nya 100. Kalau di Kota Bandung, SD-nya 75, SMP 25, SMA-nya 200. Di manakah produk perusahaan tersebut mendapat tanggapan yang lebih baik? Nah, sebetulnya langkah pertama, dari data di atas sebetulnya kita dapat langsung dihitung nih masing-masing rata-rata setiap kota. Kalau misalkan gimana dihitung rata-ratanya? Kita hitunglah. Yang Jakarta kita buat sebagai XA, X bar A berarti 150 tambah 50 tambah 100. Bagi 3 lah. Dapatkan ini 200, 300 bagi 3, 100. Yang ini sama nggak? Ya coba hitung lah. Kita hitung 75 tambah 25 tambah 200 tambah 3, 100. Kan rata-ratanya sama-sama 100. Nah, terus produk perusahaan tersebut mana yang mendapat tanggapan yang lebih baik? Apakah yang merata seperti ini atau yang jomplang, ada yang 25 tapi ada yang sampai 200? Nah, nanti ada rumusnya. Nah, langkah gitu sekarang gimana nih? Cari dulu simpangan rata-ratanya. Oke? Nah, dari sini kita dapat di sini. Jadi dari sini dapat SRA, berarti kan jadinya X data dikalikan X bar A. Kemudian di sini juga 150 kali 50, 50 dikurangi, sebanyak kan 100 ya. 50, 100 kurangi 100, mau dapatlah sigma. Ini dapat 100, ini dapatnya 200. Rumus simpangan rata-rata adalah sigma ini dibagi banyaknya data. SRA dapat 33, SRB dapat 66,7. Nah, karena SRA kurang dari SRB, maka tanggapan yang lebih baik adalah di kota A. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini ada yang memang tidak mendapat tanggapan baik. Jadi, sebetulnya yang dekat ke pemerataan, yang lebih tidak jauh, data akan lebih baik yang jangan sampai ada yang jomplang. Berarti ada data-data yang ada yang pencilan gitu, lebih baik merata. Jadi di sini karena SRA lebih kecil daripada SRB, maka tanggapan yang lebih baik terdapat di kota A. Jadi mayoritas tetap lebih baik datanya jangan terlalu jauh simpangannya. Lebih baik simpangan yang kecil daripada simpangan yang besar terkait tanggapan di sini. Pak, contoh lain gimana? Misalnya saya ada contoh nih. Soal simpangan baku untuk rata-rata di kelompok, berikut adalah tinggi badan 20 orang mahasiswa. Itulah simpangan rata-rata dari tinggi badan tersebut. Nah, kalau yang seperti ini saya lebih baik kita pakai Excel ya. Saya coba pakai Excel. Lebih simple. Nah, kita biasa buat batas bawah, kemudian batas atas. Ini bisa digini ya. Nah, biar lebih besar ya. 151, 156. Kita buat ini sampai berapa? 176. Biar cepet ya. Seperti ini. Kemudian 155, 160. Ini pun kita buat seperti ini. Frekuensinya berarti kita buat di sini FI sama dengan 2, 4, 4, 5, 3, 2. Hitunglah simpangan rata-rata. Oke. Ini kita cari dulu lah sigma FI sama dengan sum ini ya. 20 harusnya, oke. Setelah itu gimana? Kita cari XI. XI itu sama dengan sum ini sama ini bagi 2 kan. Ini kalau udah kayak gini mendingan ini aja lah. Berapa nih? Sama dengan ini aja. Average sama sih ini sama ini. Begini. Ignore aja. Ya rata-ratanya dapat segini, ini ke sini. Ini juga nggak usah lah, ignore aja. Nah, setelah ini gimana sekarang? Cari dulu lah FI kali XI sama dengan FI-nya ini, kemudian kali. Buat apa sih nyari FXI? Biar dapat X bar-nya. Nah, kan dari sini kita dapat ya sigma FI XI sama dengan sum ini sampai sini. Nah, dari sini kan kita harus ketemu nih X bar. Nah, rumus X bar sama dengan apa sih? X bar itu sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Berarti sama dengan apa sekarang? Sama dengan ini dibagi ini. Oke. Nah, udah dapat sini gimana sekarang? Rumus tadi, balik lagi ke rumus.
rumus nyariin itu gimana tadi? Nah, XI dikurangi X bar. Ya udah, berarti sekarang jadi kita buat harga mutlak XI dikurangi X bar. Nah, gimana harga mutlak dalam statistika atau dalam Excel ini pakai ABS, artinya absolut. Harga mutlak XI-nya berapa? Ini dikurangi X bar-nya ini. Ini jangan lupa pakai tanda dolar, biar dia tidak berubah kemana-mana. Kita tutup, dapat ke sini, geser, set, sampai sini. Dapat XI min X bar. Nah, terus setelah itu gimana? Carilah di sini ada FI-nya, berarti di sini kita cari. Ini saya copy dulu. Cari FI kali XI X bar. Gimana ya, carilah. Ini sama dengan FI-nya kan dapat dikali XI X bar. Setelah itu gimana? Ya cari sekarang. Berarti sekarang cari sigmanya. Maka sigma ini berapa? Nah, sekarang dapatnya berapa? Sama dengan sum ini. Nah, terus rumusnya gimana, Pak? Nah, kalau mau dapat sekarang, rumusnya berarti kan sigma ini dibagi oleh FI. Berapa frekuensinya? Berarti sekarang kalau misalkan kita mau nyari SR, berarti sama dengan nilai sigma ini dibagi banyaknya data. Didapat 6,25. Oke, di sini kita tulis SR itu sama dengan sigma FIX bar ini dibagi sigma FI. Dapat. Dari sini kita dapat simpangan rata-ratanya sama dengan 6,25. Rumusnya disesuaikan dengan rumus ini. Oke, nanti kan ada soal latihannya, itu untuk yang soal data berkelompok. Kalau ada dua juga sama nanti. Intinya, kalau misalkan ada SR yang lebih kecil, maka tanggapannya akan lebih baik dibanding data yang lebih besar. Seperti itu. Nah, sekarang materi terakhir, yaitu tentang simpangan baku atau deviasi standar. Adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Simpangan baku mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar dapat didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata tersebut. Simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat dari varians. Simpangan baku merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Nah, kalau sedangkan varians, dalam teori probabilitas dan statistika, varians dari bahasa Inggris berarti varians atau ragam. Suatu peubah acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh kumpulan bilangan tersebut tersebar. Variasinya sejauh mana sih? Varians selalu mengindikasikan bahwa semua data bernilai sama. Ini variasinya sangat jauh sekali. Kan tadi kan namanya penyebaran data ya, bisa dihitung dari jangkauan, bisa dihitung dari simpangan rata-rata, dan juga bisa dihitung dari varians atau simpangan baku. Varians selalu bernilai non-negatif. Varians yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata-rata atau nilai ekspektasi. Dan antara satu sama lainnya, sementara varians yang nilainya tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya sangat jauh. Nah, varians merupakan ukuran variabilitas data yang berarti semakin besar nilai varians berarti semakin tinggi fluktuasi data antara satu dengan data yang lainnya. Nah, sedangkan simpangan baku, dalam statistik, wilayah data yang berada di antara plus minus 1 dari simpangan baku akan berkisar 68,2%. Ini untuk simpangan dengan data yang distribusi normal ya. Wilayah data yang berada antara plus minus 2 simpangan baku sekitar 95%, dan wilayah data yang berada di plus 3 antara sekitar 99,7%. Dalam sebuah distribusi, setiap warna memiliki satu simpangan baku. Ini contohnya. Ini kalau jumlah 63434. Di sini simpangan bakunya satu kalinya. Ini berarti 68,2. Kalau dijumlahin ke sini, seret, ini tuh 90 berapa tadi? 95 dijumlahin lagi 2 tambah 2 kan jadi 99. Ini untuk data berdistribusi normal. Nah, simpangan baku disebut sebagai simpangan standar, ukuran penyebaran data yang dapat dipergunakan untuk membandingkan satu kumpulan data dengan kumpulan data yang lain. Simpangan baku mengatur bagaimana nilai-nilai data tersebar.
Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif dengan mengkuadratkan nilai simpangan sehingga nilai negatif berubah menjadi positif. Nah, rumusnya ini ada dua ya, ada yang per n, ada yang per n-1. Untuk yang n-1 ini untuk data yang bersifat sampel. Kalau untuk data yang bersifat populasi itu per n itu tergantung nanti judul soalnya. Varian dan standar deviasi adalah ukuran-ukuran keragaman variasi data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi atau simakro merupakan alat akar kuadrat dari varian. Kurang lebih rumusnya ini intinya X min X bar juga sama. Nanti ini untuk data tunggal karena nggak ada F-nya. Kayak gitu, untuk rata-rata sampel dan data. Kalau data kelompok gimana? Nanti kita coba hitung. Contoh soal nih. Kita contoh soal ya. Nah, diketahui nilai ujian statistika angkatan 2019 adalah sebagai berikut. Tentukan nilai varians dan simpangan bakunya. Oke, kita kerjakan. Kita kasih di sini BB, kemudian BA, kemudian di sini FI. Sama 31, 41 sampai 91. Sampai 91. Ini 40, 50 sampai 100. FI-nya 4, 3, 11, 21, 33, 15 juga. Oke, yang pertama cari rata-rata dulu aja. Nanti di sini cari sigma FI dulu sama dengan sum ini. Setelah itu kita cari XI. XI itu sama dengan average, rata-rata atau nilai tengah dari ini dan ini. Setelah itu ke bawah. Setelah itu kita cari FI/XI. Sama dengan FI-nya ini dikalikan XI. Ini digeser, ini dapat sigma, ini kurang besar. Dapat sigma FI/XI sama dengan sum ini. Di sini kan kita dapat ya X bar sama dengan apa rumusnya? Sama dengan sigma FI/XI dibagi sigma FI. Dapatlah X bar. Saya mau ini semua mungkin biar bagus ya. Format cell number 2 digit aja. Kemudian ini semua saya buat tengah-tengah lah. Oke. Dapat XI. Nah, sekarang terus gimana lagi, Pak? X bar-nya udah dapat. Nah, tadi balik lagi ke rumus. Rumus ini apa sih? Oh, ada XI min X bar. Ya udah, kita carilah di sini. XI min X bar. Berarti sekarang gimana? Berarti sama dengan XI-nya ini dikurangi X bar-nya ini. Tapi jangan lupa ini kasih tanda dolar. Nah, sampai sini. Nah, udah dapat nih. Tapi kan ada negatif ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang berarti gimana? Kuadratkan. Berarti yang belum sekarang XI min X bar. Nanti ini baru dikuadratkan. Dapat sekarang sama dengan ini kali ini. Dapatlah angka segini. Yang belum apa sekarang? Yang belum FI dikali ini. FI dikali nih XI min X bar. Gimana? Ya buatlah, ini mah tinggal dibuat sama dengan FI-nya ini dikali XI min X bar. Dapat segini. Berarti sekarang yang belum dapat apa sekarang? Berarti sekarang di sini yang belum sigma ini. Nah, ini panjang. FI min X bar. Ini saya buat di sana. Nah, ini sama dengan apa? Sum ini. Terus gimana Pak sekarang? Ya udah, kita cari simpangan baku. Varians dulu ya. Varians itu sama dengan nilai sigma XI FI ini, kan rumus ini ya, dibagi dengan jumlah ini, frekuensi
di sini min 1. Jebret, dapatlah segini. Kalau simpangan baku gimana? Simpangan baku itu sama dengan SQRT. SQRT akar dari sini. Nah, dari sini kita dapat apa? Kita dapat kalau simpangan bakunya adalah 13,34, variannya 178,04. Ya, angkanya sekarang segini aja dulu, belum bunyi apa-apa. Tapi saya harap dari pertemuan hari ini kita bisa tahu bagaimana cara mencari simpangan rata-rata dan juga bagaimana cara mencari varians untuk data berkelompok atau untuk data tunggal. Untuk data tunggal sebetulnya lebih gampang. Kalau untuk data tunggal kita bisa pakai fungsi stdef, itu ada bersama di sini stdef. Nah, ini untuk sampel, ini untuk populasi. Tapi kan untuk data berkelompok kita harus dihitung seperti itu. Nah, itu sebetulnya kita belajar ini untuk apa sih, Pak? Jadi simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang paling digunakan untuk mengukur penyebaran. Nilai simpangan baku menunjukkan seberapa dekat nilai-nilai suatu data dengan rata-rata. Nilai simpangan baku yang kecil berarti data yang menyebar dalam range yang kecil mendekati nilai rata-rata atau mean. Dan begitu pula sebaliknya, jika simpangan bakunya besar, berarti data menyebar ke range yang lebih besar mendekati nilai rata-rata dari mean. Nah, nilai simpangan baku diperoleh dari akar kuadrat dari varians, betul ya, simpangan baku akar kuadrat dari varians. Nah, kemudian varians dari suatu data populasi dinotaskan sebagai apa sih di sini, theta kuadrat atau omega kuadrat, sedangkan untuk data sampel disebutkan sebagai S kuadrat. Simpangan baku untuk data populasi, simpangan baku S untuk data sampel. Nah, standar deviasi dan mean merupakan ukuran statistik yang memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk evaluasi. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan dapat digunakan sebagai alat evaluasi hasil belajar anak peserta didik. Cara yang sering digunakan sebagai bahan evaluasi adalah sebagai berikut. Untuk menetapkan nilai batas lulus aktual atau minimum passing level atau passing grade, nilai yang digunakan sebagai acuan perluan tersebut adalah nilai min ditambah 0,25 dikali simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk mengelompokkan ke dalam 3 skala A, B, C-nya, kan kalau kita udah ada standarnya, kalau A dapat berapa, nah patokannya adalah ini. A-1 itu untuk yang lebih besar dari rata-rata ditambah 1 kali simpangan baku, B atau B itu rata-rata ditambah simpangan baku dikurangi rata-rata dikurangi simpangan baku. Untuk C, rata-rata dikurangi simpangan baku. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan materi ukuran penyebaran data hari ini. Jika ada pertanyaan, kita bahas di sesi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.